Sebelum kita mulai, mungkin Dita bisa berdoa. Yuk kita doa yuk. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami pada saat ini mau menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dalam hati kami ya Tuhan. Terlebih kami berdoa buat saudari kami, Yvonne, yang akan berbicara mengenai firman-Mu. Engkau yang urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya ya Tuhan, sehingga itu bisa menguatkan kami, bisa membuat kami jauh lebih dekat kepada Tuhan setiap hari. Dan pimpin kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengarkan juga dapat membantu kami bertumbuh. Kami berdoa untuk Signal supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kami tidak ada gangguan dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa doa ini dalam nama Yesus, amin. Terima kasih. Bisa kedengaran nggak suara saya? Bisa ya. Oke. Sekarang judul kita untuk pelajaran Alkitab kita hari ini adalah Strong and Courageous, atau berani dan kuat. Di sini kalau misalnya ada pendapat, misalnya saya ada pertanyaan, saya buka. Kalau misalnya teman-teman juga punya ide atau jawaban untuk setiap pertanyaan yang saya tanyakan, bisa langsung jawab. Jadi sekarang kita lihat ada Biblical Hall of Fame. Kalau teman-teman sudah pernah ke Madame Tussauds, di situ ada orang-orang terkenal yang sudah dibuat patung lilinnya, dan di situ ada nama mereka masing-masing. Walaupun tanpa nama, kadang kita sudah ngerti, oh yang ini namanya misalnya Bruce Willis. Oh yang ini namanya, di Indonesia udah ada kayaknya. Belum? Oke. Nah, di Alkitab juga ada Hall of Fame, kalau mau kita bikin ya. Di situ ada banyak pemimpin-pemimpin dalam sejarah Alkitab. Nama-namanya Syamua, Syafat, Igal, Palti, Gadiel, Amil, Setur, Nabi, Gewal. Kenal nggak dengan nama-nama ini? Atau dengan orang ini? Pahlawan-pahlawan pemberani nih. Aku sih nggak kenal. Nggak kenal ya. Ya, kebanyakan kita nggak kenal ya. Tapi mari kita lihat, kalau misalnya saya tambahkan dua nama yang ada di dalam Bilangan 13, baru mungkin kita jadi tahu siapa mereka ini. Mereka ini pangeran-pangeran terkenal di Israel. Nah, mari kita buka Alkitab kita, Bilangan 13, dan kalau ada yang sudah bisa menyebutkan, tambah dua nama lagi. Yosua, Kaleb. Enggak sih. Ya benar. Oh ya. Jadi ya baru buka Bilangan loh. Iya, 12 Bilangan. Ya, 12 pengintai itu kan. Jadi dari 12 orang ini, dari 12 nama ini hanya dua yang terkenal. Kenapa? Karena mereka beda banget, different. Terkadang kita takut ya untuk menjadi berbeda dengan kebanyakan orang. Yang normal 10, yang nggak normal 2. Jadi merasa kita, nggak normal nih kalau saya misalnya beda dikit aja, beda pendapat aja. Sebenarnya yang mereka beda di sini apa? Mari kita lihat. It's amazing, ada 12 pangeran. Setiap pangeran itu memerintah 1000 orang. Tapi 10 nama ini hilang. Dan 2 nama itu menjadi nama yang besar. Greatness. Dan dari 10 pemimpin ini, semua generasi yang dia pimpin, itu juga jatuh. Sama dengan pemimpinnya. Mereka tidak masuk ke negeri Kanaan. Seluruh generasi. Jadi dari orang tua yang saat itu hidup, yang dibawahi oleh masing-masing pangeran ini, dari 1000 orang diutus 1 pangeran ya. Jadi yang dia wakili itu hilang juga.
Jadi yang membedakan apa? Mari kita baca dalam Bilangan 27 ayat 18. Kalau ada yang bisa membacakan bahasa Indonesianya. Saya share aja kali ya. Bilangan 20. Share screen. Bisa lihat di chat ya, teman-teman. Oh, oke. Numbers 27 ayat 18. Apa yang membedakan? Dia nggak pernah bersosialisasi, tidak pernah tahu tetangga. Bahwa saya mah juga cuek, mau dihormati. Ada yang bisa jawab? Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu di atas. Yang membedakan adalah, dia adalah seorang yang penuh roh, atau he has spirit-led man. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Tentunya orang-orang yang sukses dalam iman. Nah, sekarang saya mau overview lagi, sebenarnya Joshua ini dari mana sih? Nah, karena nama keluarganya dan lain-lainnya itu nggak disebutkan. Jadi pertama, Allah memilih Abraham sebagai bapa segala bangsa. Lalu keluarganya itu menjadi orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel yang dari 12 anaknya ini mempunyai anak-anak dan cucu, akhirnya menjadi menjadi bangsa, satu bangsa, namanya bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini keras tembok dan lain-lain, mereka akhirnya dikirim Tuhan ke Mesir. Dan di sana mereka menjadi slave. Atau slave. Budak ya? Ya, budak. Iya, budak. Ya, mereka menjadi budak di Mesir. Dan walaupun sudah menjadi budak, ada seorang anak raja yaitu namanya Musa. Bukan. Ya, Musa. Ya, Musa itu juga anak angkat sih, bukan anak Firaun ya, tapi anaknya Firaun perempuan mengangkat dia sebagai anaknya. Dan melalui Musa inilah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ini untuk keluar dari Mesir. Jadi kalau dalam kehidupan kita, terkadang kita mungkin ditegur Tuhan ya. Dan kita harus melakukan segala sesuatunya, karena kita berada jauh dari Tuhan, diperbudak oleh dosa, kita tidak menerima pengampunan Tuhan atau keselamatan yang Dia tawarkan. Terkadang kita menjadi budak atas dosa. Tetapi Tuhan memberikan kita pengharapan. Melalui Musa, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Mesir ya. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita diselamatkan oleh Yesus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau dulu Musa itu seperti Yesusnya orang Israel lah, juru selamatnya mereka gitu. Tuhan setelah Musa menyelamatkan mereka untuk keluar dari Mesir, yang dilakukan Tuhan adalah pada saat di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel ini perjanjian, yaitu hukum 10 ya, hukum Tuhan di Gunung Sinai. Setelah itu, dari Gunung Sinai dia membawa mereka melewati padang gurun. Dan orang Israel ini di padang gurun mereka berkemah ya. Jadi dari suatu tempat ke tempat yang lain mereka itu bongkar pasang tenda. Itu ribet ya. Jadi temporary life, sama seperti kita juga di sini. Kita hidup di dunia ini hanya temporary. Jadi citizenship kita di mana? Bukan di Indonesia ya. Ya, kita lahir di Indonesia, tapi citizenship kita di mana? Ada yang bisa jawab? Di surga. Ya, di surga. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi kita ada kerajaan juga ya. Dan Allah itu adalah raja kita.
Jadi Israel ini mereka bertenda di luar dari tanah perjanjian. Tanah perjanjian saat itu adalah Kanaan. Kalau kita ya kerajaan Allah, yaitu surga. Dan Musa saat itu dipanggil untuk Musa memanggil umat Israel untuk menuruti 10 hukum atau covenant yang sudah diberikan kepada orang-orang Israel, yaitu 10 hukum di Gunung Sinai. Dan dengan demikian orang-orang Israel ini bisa menunjukkan kepada negara-negara lain yang di sekitaran mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena di situ di 10 hukum dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Pada saat itu orang-orang Mesir tidak percaya Tuhan. Firaun rajanya sendiri juga nggak percaya kalau Tuhan itu lebih besar dari Firaun. Dia harus maksudnya kena kutuk sampai anak tunggalnya meninggal baru dia oke, ada Tuhan kamu yang lebih besar, kamu boleh pergi dan menyembah dia. Jadi karakter Tuhan itu ditaruh di dalam hukumnya untuk kita boleh mengasihi Allah kita dengan sepenuh hati kita dan mengasihi manusia sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, setelah Musa itu terpanggil, ada perubahan kepemimpinan. Jadi saat Musa meninggal ya, kepemimpinannya digantikan oleh asisten pribadinya atau ministernya dia. Ini kenapa digantikan bukan oleh anak-anaknya sendiri? Kenapa Musa tidak, maksudnya anak-anaknya tidak succeeding posisinya dia sebagai, kan anak-anaknya pasti dekat juga dong dengan Musa. Kenapa asisten pribadi? Ternyata asisten pribadi itu, apa karena dia dekat banget dengan Musa sampai dia memiliki iman yang sama dengan Musa? Apakah circle kita juga bisa mempengaruhi kita? Ya, bisa. pasti. Ya. Circle kita bisa mempengaruhi kita. Kalau kita berteman dengan orang yang jahat, kemungkinan kita akan menjadi seperti mereka. Berteman dengan orang yang suka bohong, kita jadi kebiasaan bohong juga. Nah, jadi pilihlah circle yang baik. Tapi sebenarnya yang memilih Yosua ini adalah Tuhan sendiri. Jadi nggak ada rekomendasi nih dari HRD, ini aja deh yang dipromosikan. Nggak. Jadi kita juga harus percaya bahwa posisi kita di tempat di mana kita bekerja itu sudah di set up sama Allah sampai di sini. Untuk saat ini kamu sampai di sini. Atau untuk ke depan kamu bisa aja di lay off. Bisa aja di lay off. Tapi ada maksud Tuhan. Setiap rencana Tuhan selalu memberikan janji-janji. Tapi kita harus selalu berpegang kepada firman Tuhan. Nah, jadi walaupun Musa meninggal ya, tapi rencana Tuhan itu, janji Tuhan untuk memberikan kepada orang Israel tanah Kanaan, itu tetap Tuhan pegang. Jadi dia memilih pemimpin yang lain, yaitu Yosua. Sama seperti Daud, juga digantikan oleh Salomo. Daud memiliki keinginan untuk membangun Ka'bah Allah, ya, temple, ya, Salomo temple. Akhirnya bukan David temple, tapi jadi Salomo temple. Tapi itu juga adalah salah satu rencana Tuhan, bukan rencana Yosua, bukan rencana Salomo. Itu semua adalah campur tangan Tuhan. Sekarang mari kita baca bersama Yosua 1 ayat 6. Atau siapa yang bisa tolong bacakan bahasa Indonesianya? Yosua 1 ayat 6.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Mungkin saya baca bahasa Inggrisnya aja ya. Be strong and of a good courage. Jadi be strong and of a good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance in the land which I swear unto thee. Ada lagi satu ayat yang menguatkan kembali. Oh ya, mungkin yang lebih tepatnya ayat 9 ya. Di sini Tuhan menguatkan dia 3 kali. Diulang terus-menerus ya. Dalam Yosua 1 ayat 6, Tuhan sudah mengingatkan untuk berani dan jangan takut. Lalu ayat 7 juga, be thou strong and very courageous. Dan ayat 8 khususnya ya, yang akan kita bahas. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt inherit. Ayat 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. So, jadi di sini ada 2 kata ya. Jangan takut dan jangan neither be thou dismayed. Bahasa Indonesia saya kurang tahu, tapi yang ayat 9 itu arti be not afraid dan be not dismayed. Itu ada yang ngerti nggak perbedaannya? Be not afraid itu apa? Kita jangan takut. Be not dismayed. Jangan takut. Ya, itu hampir sama ya. Be not. Ini malu ya. Malu itu dismay, enggan, ya bisa juga. Tapi di sini, ya, terima kasih Willy. Nggak apa-apa. Ya, jadi takut dan malu. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya saya baca di kamus, if you afraid, like you're thinking he's not gonna be with you in the future. Jadi afraid itu di future. Jadi saya takut nih ke dokter gigi, padahal belum dicabut giginya. Oh, saya nggak mau nih ke rumah tetangga karena ada anjingnya, saya takut. Nah, itu in the future, kita udah takutnya dari sekarang. Itu takut, afraid. Tapi kalau dismay, if you dismay, is you are discouraged. Jadi you're feeling he's not with you now. Jadi perasaan kita, Tuhan itu nggak ada di sini saat ini. In the presence, itu dismay. Jadi kalau misalnya dismay itu contohnya ya, saya unwilling atau reluctant. Dismay itu saat ini ya, misalnya saya ada musuh nih. Saya udah ada di battle, di war. Di tengah-tengah battle itu, tiba-tiba saya mundur. Balik. Ciut gitu. Itu dismay. Ciut. Saat itu. Tiba-tiba. Jadi in the presence, kita takut. Nah, kalau afraid itu, kita takutnya in the future. Jadi ada 2 ketakutan yang Tuhan pengen cover. Be not afraid of your future. Be not dismay of your presence. Jadi jangan takut masa depan kamu, jangan takut juga saat ini. Jangan takut akan COVID saat ini misalnya ya, dengan situasi yang ada sekarang. Jangan takut masa depan kita, ke depan kita mau makan apa atau mau hidup bagaimana. Itu Tuhan cover semuanya. Tuhan sudah janji, only be strong and be very courageous. Karena promise itu sudah ada. Bahkan dari zaman Musa, Tuhan itu sudah bilang juga ke Musa untuk berani. Kalau kita hitung di Alkitab ada nggak tahu 3.000-an atau berapa ribu tuh. Kata be not afraid, fear not, God be with you, I will never leave you, I will never forsake you. Kalau kita dengar ya, kata-kata Tuhan ini memang kalau kita meditate,
dengan firman Tuhan ini, siang dan malam kita ringing in our ears ya. Kita dengar, kita sebutkan, lalu kita dengar sendiri, atau kita baca dengan kuat, dan kita dengar juga, itu bisa menguatkan kita. Karena kita menjadi percaya oleh iman datang dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Atau dengan melihat, kita juga bisa menjadi percaya. Sekarang kalau saya punya nasihat nih untuk mereka yang takut atau gentar, ada ayat di Roma 12 ayat 11 dan 12. Di situ apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Karena kalau dismay kita udah enggan melakukan sesuatu saat ini. Afraid kita enggan melakukan in the future. Kita nggak planning the future, kita nggak do something saat ini, kita act nothing. Itu benar-benar jadi dorman. Nah, di Roma 12 ayat 11, saya bahasa Inggrisnya aja ya, karena belum di-translate nih. Be not slothful in business, fervent in spirit. Jadi seperti Yosua, kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini fervent in spirit itu maksudnya rajin. Serving the Lord, rajin melayani Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan. Kita harus selalu berharap. Dan kita walaupun dalam kesulitan, kita harus sabar. Dan satu lagi kuncinya adalah berdoa. Continuing instant in prayer. Jadi kita harus selalu berdoa dalam segala keadaan. Di sini ada salah satu cerita yang mungkin bisa memberikan kekuatan juga ya, seperti bagaimana istri Lot dan keluarganya. Mereka dismay saat itu. Mereka nggak mau sebenarnya keluar dari rumahnya untuk pergi ke gunung. Kalau tadi ada yang bicara soal country living ya. Mungkin istri Lot dengan keluarganya ini aduh berat banget. Kenapa? Mereka dismay. Mereka nggak mau merubah keadaan yang sekarang untuk percaya bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik betul mereka. Orang Israel ini sudah terbiasa ya, camping, bongkar pasang. Mereka udah terbiasa, tapi istri Lot ini enggak, beda. Jadi kita itu kalau dipanggil Tuhan atau bekerja untuk Tuhan, jangan kita ragu atau jangan kita delay. Delay ini sangat beresiko. Delay ini sangat beresiko. Contohnya adalah Lot's life, ya istri Lot. Dia look back, dia melihat ke belakang dan dia menginginkan kehidupan yang orang-orang yang menolak firman Tuhan. Jadi dosanya ini, keinginan hati duniawinya ini, itulah yang membuat dia tidak layak untuk hidup. Dan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga Lot ini juga, dia tidak mempunyai rasa syukur atau gratitude-nya itu nggak ada. Padahal Abraham itu sampai tawar-menawar untuk keluarga Lot ini. Dia tawar-menawar, Tuhan kalau boleh 10 orang janganlah engkau musnahkan Sodom dan Gomora. Itu tawar-menawar dengan Tuhan, tapi istri Lot dia nggak bersyukur bahwa hidupnya ini diselamatkan. Dia lebih, dia tidak tahu bahwa dirinya itu favored, difavoritkan, maksudnya dikhususkan oleh Tuhan untuk diselamatkan dari kota yang jahat. Dia merasa bahwa Tuhan itu deal dengan saya itu severe banget, dia menyebabkan saya kesulitan ya. Saya kehilangan harta saya kehilangan semua harta milik saya yang sudah saya akumulasi seumur hidup saya. Dan anak-anak saya juga. Karena ada kan anaknya yang nggak ikutan. Cuma 2 putrinya yang ikut ya. Anak iparnya mungkin yang enggak ya.
Jadi keluarganya, kalaupun dia ada relatif yang lain, itu semua ditinggal. Jadi cuma dia dengan 2 anak perempuannya yang keluar. Jadi berat banget. Kekayaan itu berat banget untuk ditinggalkan. Karena akumulasi itu capek ya. Kerja pagi siang malam, mengumpulkan uang, membeli rumah, membeli mobil. Terus saya mesti pindah nih. Nah, mungkin ya saya nggak tahu juga kenapa saat itu orang-orang Israel tinggalnya di tenda, karena mungkin gampang bongkar pasangnya, mereka nggak terlalu banyak harta benda, tapi harta mereka ya ternak mereka itulah. Tapi itu juga yang mereka konsumsi. Jadi segala sesuatunya sudah diatur Tuhan. Kita memang harus merencanakan kehidupan kita ke depan, seolah-olah kita akan hidup misalnya berapa ratus puluh tahun lagi, tapi kita juga harus hidup seperti saat ini. Karena Yesus pernah bertemu dengan seorang muda yang kaya, dan dia sangat juga kesulitan meninggalkan kekayaannya untuk mengikuti Yesus. Tidak seperti nelayan yang langsung come, Tuhan Yesus panggil, datang. Dia nggak delay, dia langsung ikut. Karena cuma ninggalin nelayan, paling perahu kecil gitu kan, nggak terlalu berat. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini janji Tuhan bukan hanya untuk menolong kita. Di Yosua 1 ayat 2, 3, dan 4, Tuhan juga berjanji bahwa mereka akan mengalahkan negeri-negeri yang mendiami Kanaan. Tanah perjanjian itu udah ada penduduknya ya. Dan ada sekitar 6 atau berapa itu negeri yang harus mereka kalahkan. Jadi Allah memilih orang yang tepat di saat yang tepat, yaitu Yosua. Kenapa dia tepat? Kita akan pelajari di kenapa Yosua ini sebenarnya qualified apa enggak sih? Tuhan memilih kita, Tuhan akan mengqualified kita. Dia dipilihnya kapan? Apakah pada saat dia menggantikan Musa atau sebelumnya? Ada jawaban? Joshua dipilih setelah Musa meninggal kan sebenarnya. Iya. Dan dibilang qualified sih enggak sama sekali. That's why dia merasa takut, karena dia merasa nggak qualified. Oke, terima kasih. Nah, kita kembali lagi ke saat dimana 12 bilangan 13 tadi ya. Bilangan 13 di mana ke-12 pengintai itu mengintai negeri Kanaan. Jadi 11 hari setelah mereka keluar dari Gunung Horeb, orang Ibrani ini berkemah di Kades. Kades ini sebenarnya sudah di bordernya Kanaan. Jadi mereka sebenarnya bisa tiba di Kanaan jauh lebih awal, tetapi karena sesuatu hal akhirnya tertunda jadi 40 tahun. Dari pengintai-pengintai ini, report mereka itu berbeda. Yang 10 tadi, yang sampai saat ini kita nggak kenal nama mereka. Itu kenapa mereka berbeda? Karena mereka mengucapkan utter sentiments of unbelieving heart. Jadi mereka mengucapkan perasaan mereka dari hati yang tidak percaya. Dan hati yang tidak percaya ini biasanya sudah diisi oleh setan dengan discouragement. Bukan encouragement, tapi discouragement. Jadi ketidakpercayaan mereka ini membuat orang-orang Israel itu dipenuhi dengan bayangan kabut. Mereka tidak melihat lagi kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Mereka lupa bahwa mereka itu sempat menyeberangi Laut Merah, Red Sea ya, yang
yang dipisahkan oleh Musa adalah Red Sea. Kalau oleh Yosua adalah Sungai Yordan. Jadi kalau kita selalu mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan, kenapa ini? Kalau kita selalu mengeksklud Tuhan di situ, misalnya gitu, saya nggak bisa nih Tuhan. Kamu bilang nggak, saya dan Tuhan bisa nggak? Kalau kita rubah perkataan kita, feeling, sentimen kita utter, kita sebutkannya itu, kita include Yesus di dalam pertanyaan kita. Jangan exclude dan lupain itu Red Sea, lupain semua itu Yordan, lupain semua janji Tuhan yang ribuan di dalam Alkitab. Ya, otomatis kita jadi discouraged karena kita mempercayai apa yang kita ketahui saja. Sementara jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami. Jadi unbelief itulah yang membatasi, limited the power of God. Bisa nggak kita limit the power of God? Bisa dengan unbelief. Sama dengan sering sih dijadikan ilustrasi ya, orang yang sudah dikasih rope, tali untuk menyelamatkan dia nggak percaya bahwa bisa naik ke atas lagi, dia nggak akan pegang itu. Jadi unbelief bahwa tangan Tuhan yang mighty itu telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan begitu kuat, itu dia udah nggak percaya. Ya, unbelief will limit the power of God. Laporan mereka juga ini, para pengintai ini, salahnya di mana sih? Salahnya di mana? Pertama, mereka mengungkapkan perasaan mereka sendiri, bukan fakta. Jadi perasaan-perasaan kita itu kita nggak bisa percaya. Sebenarnya yang bisa kita percaya adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan ini. Satu ini aja yang kita bisa percaya. Jangan percaya kata-kata orang, tapi percaya firman Tuhan. Jadi di saat mereka report, mereka itu satu kesalahan mereka, exaggerate. Mereka membesar-besarkan. Kebanyakan kita, wah, kalau kita memuji orang, kalau orang Belanda, saya dengar sih nggak suka dipuji. Karena mereka menganggap negatif kalau orang yang memuji itu seolah-olah menjilat. Nah, itu orang Belanda. Kalau orang Amerika, mereka anak kecil melakukan sesuatu, mereka harus puji. Karena itu encouragement menurut mereka ya. Tapi di saat ini, exaggerate ini sangat berbahaya ternyata. Dan kenapa? Karena itu tidak konsisten. Dan yang mereka lakukan adalah evil report. Mereka bilang, pertama adalah, evil reportnya apa sih? Mereka bilang bahwa, nanti saya satu persatu aja. Dan mereka juga berdusta, dan faktanya mereka memang melihat giants, itu fakta. Tapi mereka mengecilkan diri mereka sampai jadi grasshopper, belalang, itu kan bohong. Itu exaggerate in inverse. Jadi nggak membesarkan, mengecilkan diri mereka sendiri. Padahal mereka ada Tuhan yang begitu besar. Mereka menganggap diri mereka grasshopper, itu kan bohong. Dan itu jahat loh. Dan kalau kita biarkan ya, pengaruh discouragement dari setan ini, dan melalui perkataan dan perasaan kita biarkan itu berlanjut sampai mereka juga bilang bahwa orang Kanaan itu memakan penduduknya sendiri. Seolah-olah orang Kanaan semuanya kanibal. Itu bohong nggak sih? Kalau mereka kanibal, ngapain mereka punya farmer dengan buah grape figs dengan pomegranate? Mereka bisa jadi petani-petani yang sangat berhasil di tanah Kanaan yang subur itu. Kalau mereka kanibal ya nggak mungkin dong, udah pada mati dong orangnya kan. Jadi disinilah sin itu apa ya? Picture-nya jadi berubah. Picture yang berubah dari 10 pengintai ini mempengaruhi picture seluruh bangsa yang mendengar report mereka. Bangsa ini waktu mereka dikatakan, wah 10 pengintai kita yang 40 hari nih pergi dari dari south, dari bawah sampai ke north,
Jadi dari selatan sampai ke utara, itu 40 hari mereka jalan, bolak-balik, sampai balik lagi ke Israel. Mereka udah dianggap, wah pahlawan banget nih, mereka balik dengan tidak kurang satu apapun, bahkan bawa berita baik nih kayaknya, soalnya mereka bawa bukti-bukti nih buah. Awal-awalnya mereka perkataannya benar. Oh ini orang-orang tanahnya subur. Mereka sebenarnya cuma disuruh katakan, coba kamu intai negeri itu, apakah keadaan di sana itu memungkinkan untuk kita hidup di sana, apakah itu memang tanahnya benar subur, seperti kata Tuhan, honey and milk, susu dan madu, apakah benar, dan lain-lain. Jadi mereka itu untuk melihat itu saja, tapi mereka nambah-nambahin, exaggerate dengan yang lain-lain, yang sampai big picture-nya itu berubah. Vision yang dari awal yang Tuhan sudah tanamkan kepada orang Israel itu jadi blur. Mereka nggak punya visi lagi sesuai dengan yang Tuhan ingin kita tahu. Ya, Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengirimkan Yesus untuk mati bagi kita. Tapi karena orang lain bilang ini dan itu ini, Tuhan nggak sayang sama aku. Gitu, jadinya kita merubah vision kita, iman kita tidak jadi percaya. Jadi memberi pengharapan dan memberi kekuatan itu sangat berbeda dengan memberikan rasa takut. Ya. Jadi inilah hasil kalau kita exaggerate ya, atau kita memberikan bukan fakta, yaitu orang Israel akhirnya disappoint, mereka kecewa. Setelah mereka kecewa, apa dong? Abis kita kecewa, komplain, ngomong. Saya komplain. Seharusnya saya masih tinggal di mana? Di Mesir. Ya lumayan lah, walaupun kerja berat, tapi makanan dong, melon. Apalagi yang mereka inginkan tuh makanan, keinginan appetite yang cuman 12 senti ini. Itu yang mereka ingat. Jadi appetite memang sangat mempengaruhi sekali ya. Karena dengan firman Tuhan aja itu bisa terhapus hanya karena keinginan dagingnya. Jadi setelah mereka kecewa dengan report yang ada, mereka komplain. Wah, kenapa kita harus mati di sini? Ada yang lain nggak berani komplain, mereka cuma murmuring. Ya, kalau tahu mah, ya, gitu. Karena mereka juga tahu bahwa resikonya anak-anak mereka gimana nanti dimakan kanibal di sana. Atau gini. Jadi semuanya itu udah sama dengan kalau kita berduka. Air mata itu nutup sampai bengkak 3 hari, mata itu nutup. Semuanya hilang. Bahwa Tuhan mengasihi kita itu lupa. Ada saudara antinya, suami saya ya, murtad. Maksudnya dia sampai nggak jadi percaya sama Tuhan sama sekali. Jadi ateis lah. Karena suaminya meninggal. Dia baru sebulan atau 2 bulan menikah, memang suaminya ada epilepsi gitu ya. Jadi dia waktu dia di luar rumah, lagi ngantor, dia balik ke rumah, suaminya di bathtub udah tenggelam gitu dan udah meninggal. Jadi dia saat itu asking God itu sampai yang lupa bahwa selama ini yang memberi kamu hidup, nafas hidup dan semua dan berkat sampai saat ini, itu siapa? Hanya karena satu kejadian saja, itu karena duka cita kita, air mata kita, menghilangkan semua visi dan iman kita kepada Tuhan. Mereka murmuring, setelah murmur, mereka cari kambing hitamnya, blaming. Jadi abis this point, blaming. Siapa yang mereka blame? Pemimpin mereka, Musa. Ya. Ada saatnya keluarga Akan juga memblame Musa. Tapi ini seluruh bangsa yang mendengar 10 orang yang report itu menyalahkan Musa. Walaupun mereka tahu Musa itu sebenarnya hanya menerima counsel dari Tuhan. Dan mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan itu yang memberi counsel melalui awan, tiang awan yang setiap hari sama mereka dan tiang api kalau malam. Itu mereka tahu sebenarnya, tapi karena udah murmur, udah disappoint, udah complain, blaming itu jatuh-jatuhnya blaming.
Setelah blaming, nggak puas. Mereka cursing. Mereka cursing, bahkan diri mereka sendiri mereka curse. Kalau saja kita mati di Mesir, daripada mati di sini, nggak ada kuburannya mungkin, atau gimana, saya nggak ngerti juga. Tapi mereka jadi curse. Mereka mengutuk diri mereka sendiri. Lebih baik kita mati, dan benar. Karena mereka ignore kehadiran Tuhan. Mereka nggak pakai lagi Tuhan ada di situ. Malaikat Tuhan itu selalu melingkupi mereka ya. In the midst of the camp. Itu mereka nggak lihat lagi. Mereka ignore the presence of God. Akhirnya mereka kepahitan. Mereka pahit. Mereka nangis terus-menerus. Ada yang kepahitan yang sampai sudah tua masih pahit aja. Ya, dari kecil kejadiannya misalnya sama seperti itu. Suaminya meninggal. Padahal dia setelah itu menikah lagi. Tetap aja dia nggak mau jadi Kristen lagi. Dia nggak percaya Tuhan lagi. Nggak punya agama sampai saat ini ya. Jadi bitterness-nya itu dia bawa. Kepahitan itu dia bawa. Dan dia menangis. Dan akhirnya feelings itu, perasaan itu, dia prioritaskan di atas Allah. Dia feelingnya rise against God. Kalau bisa sama seperti salibkan Yesus. Saya nggak butuh Yesus. Bisa sampai segitunya ya kalau kita mengikuti perasaan kita. Jadi itu salah satu background bagaimana Yosua itu satu-satunya dengan Kaleb yang percaya. Yang percaya, yang tetap berdiri teguh. Walaupun pemimpinnya saat itu meninggal, Musa. Musa itu sangat dibutuhkan, karena ini udah final event, mereka mau nyebrang sungai terakhir untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu memang orang yang paling dibutuhkan adalah Musa, tiba-tiba meninggal. In second, itu tiba-tiba diambil Tuhan. Itu kecewanya lebih besar, tapi mereka sangat mengasihi Musa ya, mereka mengasihi Musa. Dan mereka membutuhkan pemimpin, seperti yang sebelum-sebelumnya mereka minta raja lah, minta ini, itu. Tapi Tuhan selalu memilih orang yang tepat, dan kali ini yang dipilih adalah Yosua. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi, Allah sendiri yang berkata kepada Musa ini, waktu Musa masih hidup, ambillah Yosua, anak Nun, bersama-sama dengan engkau, a man in whom is the Spirit, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan lay hold your hand on him, dan berkatilah dia. Jadi kalau kita sudah diterima Allah, kita sudah diberkati, hiduplah di dalam Roh, jangan di dalam daging lagi. Jadi awalnya Musa itu disebutkan, kita baca bersama mungkin ya, Yosua 1 ayat 1. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying. Jadi di sini kita melihat ada dua posisi. Satu adalah Musa sebagai servant of the Lord. Dia kalau mau dibilang pemimpin, tapi yang lebih berharga untuk dia disebut adalah hamba. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan memanggil Yosua, yang disebut di sini posisinya adalah minister, Moses minister atau pelayan Musa. Tapi di ayat selanjutnya saya kurang ngerti, itu next, dia tidak lagi disebutkan sebagai pelayan Musa, tapi dia juga disebut hamba Allah atau hamba Tuhan. Jadi Joshua, servant of the Lord. Kita dipanggil untuk melayani, jadi berbanggalah kalau kita menjadi pelayan Tuhan. Bukan berbangga yang salah ya, karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tapi kalau kita lihat di sini, Yosua itu start with buku Yosua ya. Khusus untuk Alkitab ini, buku Yosua itu startnya
seseorang meninggal. Startnya with tragedy. Ada lagi buku yang start with tragedy. Book of Exodus atau Keluaran, itu mereka sebagai budak-budak. Itu startnya tragedi. Atau buku Rut. Buku Rut juga. Awal-awalnya suaminya meninggal, iparnya meninggal, tinggal mama mertuanya. Tapi dia masih mau mengikut Tuhan ya. Bahkan mau pergi ke negeri yang lain yang bukan jauh dari keluarganya. Dia juga. Ada tragedi juga seperti Saul. Awalnya Saul. Tapi akhirnya menjadi Paul. Jadi Tuhan bisa merubah kita. Berapa lama Tuhan bisa merubah kita? Oke, sebelumnya. Saya mau... jadi di Joshua 3, Joshua 1 ayat 3, disitulah janji Tuhan yang pernah Tuhan juga sebutkan di zaman Musa. Itu sole of your feet tread upon. Jadi setiap teritori yang kamu injak itu akan menjadi milikmu. Itu janji kepada Musa itu tetap. Jadi janji Tuhan itu tidak berubah. Seperti kepada Musa, janji Tuhan itu nyata dan itu digenapi. Kepada Yosua juga Tuhan sudah janji dan itu digenapi. Mereka akhirnya bisa mendiami tanah Kanaan. Tapi setiap janji Tuhan itu di Joshua 1 ayat 3 itu janji Tuhan. Tapi di Joshua 1 ayat 7 Tuhan kasih dia injunction. To this promise was added the injunction or warning or order. Apakah itu? Kita baca bersama Yosua 1 ayat 7. Apa warningnya? Jadi datangnya barengan ya, janji sama prerequisite mungkin ya, syaratnya gitu. Apa yang harus dia lakukan? Only, tapi, only or hanya, be thou strong and courageous. Jadilah berani, that thou may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayst prosper whithersoever thou goes. Ini janjinya berharga banget. Dan sangat simpel ya, seperti siapa tadi? Gladys sempat bilang, saya mau melayani Tuhan, saya mau menuruti kata Tuhan, karena selama ini Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Dan keinginan hati Gladys tadi adalah untuk menuruti perintah Tuhan. Dia ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan sincere. Ya, bahasa Indonesia. Tulus. Ikhlas, iya tulus. Ya, dia pengen tulus melayani Tuhan. Jadi bukan karena dia pengen dipuji tapi di mata Tuhan dia ingin untuk melayani Tuhan dengan setulusnya. Nah, bagaimana kita melayani Tuhan dengan setulusnya? Kalau untuk Joshua, dia dikatakan, saya akan memberikan semua teritori yang engkau injak, asal only kamu jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Turutilah hukum-hukumku. Dan apa yang dikatakan, dan jika engkau melakukannya, jalanmu itu akan prosperous. Sukses ya, prosperous itu. Maksudnya engkau akan diberkati dan engkau akan have good success. Dan benar-benar Tuhan janji, kamu akan sukses. Jadi kunci sukses ada di sini. Di Yosua 1 ayat 8. Nah, jadi Yosua 1 ayat 8 mengatakan bahwa kita harus meditate, ya. But thou shalt meditate therein day and night. Ini juga diikuti oleh Raja Daud. Raja Daud di Mazmur 1. Di Mazmur 1, siapa yang bisa bacakan? Ayat 1 sampai 6 mungkin ya.
Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, ayat 6 sampai ayat 6 ya. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi buku Mazmur ini itu adalah buku doa dalam lagu ya, Song of Prayer. Itu buku doa dalam lagu. Jadi kalau kita diminta oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, itulah menjadi doa kita. Ada seorang pendeta yang punya kebiasaan baru. Jadi kebiasaannya itu karena dia mungkin nggak sempat meditasi. Dia sempat meditasi tentunya pagi dan malam bersama dengan keluarga, worship pagi, worship malam gitu ya. Tapi dia ingin melakukan lebih dari itu karena dia ingin punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Pengen dekat dengan Tuhan, sama seperti Gladys tadi, keinginan hatinya. Dia melakukan prayer walking. Jadi cara meditate-nya itu dia nggak sempat untuk pergi sendiri ke tempat yang sunyi atau apa, dia walk praying. Jadi sambil dia jalan dia berdoa untuk ada temannya yang sakit misalnya, atau ada saudaranya, atau untuk kehidupan kerohaniannya. Dia mendengar suara Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, dia membaca firman sambil dia berjalan. Karena kalau saya ini berjalan bawa kartu. Jadi ini kartu. Karena saya sekarang lagi belajar cara baca, masih buta huruf nih, buta huruf Korea. Jadi kebetulan ada kartu-kartu kayak gini, saya belajar baca. Jadi ada berapa kartu. Tapi mungkin lebih baik seperti pendeta Anil, namanya Anil Kanda. Dia sebelum orang India, jadi sebelumnya Hindu, lalu menjadi Kristen, dan dia ingin mengingat-ingat, meditate dan berdoa, meditate firman Tuhan. Jadi caranya dia, karena waktu itu sangat sulit untuk dia untuk dapatkan waktu yang selalu available gitu untuk Tuhan, dia sambil walk, dia praying. Nah, sekarang dari setiap masalah dan ketakutan kita pengen tahu dong, Tuhan kapan merubah situasi ini? Sekarang saya tanya. Oh, bukan. Janganlah bagaimana agar kita hidup tanpa ketakutan atau kekhawatiran. Kita mendapatkan contoh di sini bahwa Tuhan bisa merubah secara instan. Ya. Sekarang buktinya di mana? How long did it take God to convert Saul from a murdering, persecuting zealot to a child of God? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk merubah Saul dari pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi anak Allah? Berapa lama Saul menjadi Paul? 1 hari kan, pada saat itu juga kan langsung diubahkan saat itu dia buta kan ya, dan dia melihat cahaya. Nah itu jadi instant. God can make changes instantaneously. Seperti di sini udah 45 hari nih kita hujan, dan ada sebagian daerah bahkan jemaat yang lain itu sempat ada 2 rumahnya kena banjir ya. Tapi tiba-tiba udah panas lagi. Padahal 45 hari sekitar itu rekor banget di sini selama beberapa tahun terakhir, nggak pernah hujan 45 hari terus menerus yang akhirnya menyebabkan banjir. Tiba-tiba udah berhenti dan panas. Jadi sekarang berapa lama yang dibutuhkan Tuhan untuk merubah kita? 1 Korintus 15 ayat 52. Mari kita baca bersama-sama.
Atau ada yang bisa bacain? Ayat 52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya. Jadi Tuhan bisa merubah kita dalam sekejap mata. Dari mati dia bisa hidupkan, dan dari tubuh yang corruptible menjadi tubuh yang to the incorruptible atau yang eternal. Jadi sekarang kalau Petrus bagaimana saat dia hampir tenggelam? Dia berteriak, "Lord, save me!" Karena dia udah sinking gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk merubah situasi itu? In second. Instant. Jadi Tuhan bisa melakukan apapun instantly. Bahkan menciptakan seluruh dunia ini dengan firman-Nya saja itu sudah instan. Dia katakan jadi. Whatever he said happen. So, apapun yang Tuhan janjikan atau firman Tuhan yang di dalam Alkitab ini itu akan terjadi. It will come to pass. Di mana kita bisa mendapatkan kekuatan kita. Mari kita baca di Mazmur 28 ayat 7. Ada yang bisa baca? Atau saya baca bahasa Inggrisnya aja ya? Oh ya, baru aku mau baca sih. Oh ya, silakan Willy. Sama sih ini juga tapi dalam bentuk NLT ya. Kalau bahasa Indonesianya pasti Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan. The Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs and thanksgiving. Jadi Tuhan adalah kekuatan dan perlindunganku. Aku percaya dengan sepenuh hati Dia menolong aku dan hatiku penuh akan sukacita. I burst out, aku udah nggak tahu itu I burst out itu artinya apa, in songs and thanksgiving. Oh like dia mungkin kayak immerse di dalam lagu dan ucapan syukur. Ya. Jadi dengan kata-kata bahwa Tuhan adalah kekuatanku, ini memang kata-kata Daud ya. Dia imannya percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan pelindungnya, perisainya. Nah, kalau kita mau percaya dengan iman yang sama, bahwa Tuhan bisa menjadi perisai kita dan kekuatan kita, kita terima ini, firman Tuhan di dalam hati kita, dan kita percaya melalui Roh Kudusnya kita bisa ditolong oleh Tuhan. Kalau kita percaya, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi perkataan Tuhan, firman Tuhan ini, kalau kita taruh di dalam hati kita, itu akan menguatkan kita. Tadi dikatakan bahwa firman Tuhan, kalau kita meditate terhadap firman Tuhan, itu disitulah kekuatan kita. Nah, kita bisa baca lagi di Nehemia 8 ayat 9 dan 10. Nehemia 8 ayat 9 sampai 10 ya. Oke. Coba aku baca yang bagian terjemahan baru ya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah itu benar ya? Ya. Dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti.
Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita atau menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ya, jadi kalau kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, sebenarnya apa sih yang terjadi pada kita? Taurat itu ya kalau secara literal itu kan yang 10 hukum. Kalau kita baca itu, kita merefleksikan kepada kehidupan kita. Oh, kita misalnya masih iri kepada orang lain. Itu membuat kita apa sih? Karena Taurat ini seperti mirror ya, kita berkaca. Dia nggak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat itu bukan juru selamat. Dia hanya seperti mirror. Kamu jangan mengingini, itu hukumnya ya. Kalau kamu masih mengingini, berarti kamu ada jealous. Itu kamu melanggar hukum Tuhan. Kalau kamu membunuh, kamu menyesali nggak? Membunuh orang dengan kata-katamu, membunuh perasaan dia. Dia pengen hidup, kamu bilang, kayaknya udah enggak deh. Paling 1 hari lagi. Misalnya orang sakit cancer, terus kita kasih dia harapan atau kita kasih discouragement, itu juga seperti membunuh ya, karena kalau kita nggak secara literal sih. Nah, atau kita mengingini, atau kita tidak menuruti, kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita tidak menuruti firman Tuhan. Itu kalau kita benar-benar merefleksikan dalam kehidupan kita, itu kita akan sedih, kita akan menangis. Kalau dulu mereka bacanya cuman hukum-hukum Musa dan 5 hukum itu yang pada zaman Joshua ya, buku-buku itulah yang available. Tapi kalau kita seluruh Alkitab ini ya, kalau kita selami kata-katanya satu persatu dan kita bawa itu dan kita refleksikan dalam kehidupan kita sendiri, apa yang kita rasakan? Itu membawa kita. Kadang kita menyesal, Tuhan, saya salah. Itu membawa kita kepada pertobatan. Firman Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan. Tetapi setelah kita bertobat, kita akan disucikan oleh Tuhan. Janji Tuhan itu, engkau akan kupakaikan jubah kebenaranku, jubah Yesus Kristus. Di mana Yesus dengan darahnya sudah membuat kita jadi putih seperti salju. Dan disitulah kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. The joy of the Lord is your strength. Itu yang di Nehemia 8 ayat 10. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. Jadi kita harus tetap bersukacita. Karena kekuatan kita adalah sukacita Tuhan. Kalau kita pleasing God, kita beriman kepada Dia, kita tidak melanggar setiap hukum-hukumnya, itu kita pleasing God. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu pleasing God. Kita bahagia. Coba kalau kita punya seorang ayah, kita anak bandel. Takut nggak sama ayah kita sendiri? Takut. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, bokap selalu belain gue. Pastilah, gue ini loncat pasti diangkat. Nggak, tapi nggak gitu juga. Nggak, tapi maksudnya kita percaya dan kita itu punya kekuatan. Kita percaya kepada Allah Bapa kita yang besar yang mampu menyelamatkan kita. Anak-anak kecil itu nggak ada khawatirnya besok makan apa. Anak kecil itu nggak ada takutnya karena mereka percaya bahwa Bapa mereka itu backup mereka. Jadi assurance yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu, itulah yang harusnya membuat kita kuat. Memang kalau kita menghadapi masalah kita tidak ada kepastian ya. Akan besok kita mau kemana kita nggak tahu. Sama seperti Yosua ini membawa orang Israel itu, orang Israel juga taunya sih mereka ke Kanaan. Tapi sebelumnya mereka tahu dari mana, mau kemana, mau lewat apa, via kota mana, mau berperang sama siapa lagi, negara mana selanjutnya, itu mereka nggak tahu. Tuhan memberikan mereka step by step. Seperti ini, Yosua cuma dibilang, bangun pagi-pagi,
dia nggak dibilang bangun pagi-pagi, itu memang sudah kebiasaannya. Dia bangun pagi-pagi itu disebutkan di Yosua 3 ayat 1. Dan Yosua bangun pagi-pagi, dan dia beserta seluruh orang Israel. Jadi seluruh umat Israel, itu berat ya, berat loh Yosua. Tugasnya, karena dia bertanggung jawab kepada seluruh orang Israel, nggak ada satupun yang dia boleh tinggalkan. Ini orang Israel ini adalah generasi yang baru, generasi yang lama yang percaya kepada 10 prince yang exaggerate itu sudah meninggal. Anak-anak mereka sudah terbiasa untuk tidak memimik masalah orang tuanya atau isu dari orang tuanya yang komplain lah, yang karakter mereka itu sudah berubah karena mereka memimik Musa. Musa ini adalah eksemplar mereka ya, contoh teladan mereka yang mereka ambil. Makanya mereka juga karakter mereka itu layak untuk tinggal di Kanaan. Mereka diselamatkan, mereka yang diseberangkan Tuhan, dan mereka yang memiliki karakter complaining dan semua yang submit kepada discouragement dari setan, itu sudah lama meninggal. Jadi generasi yang baru ini, seluruh generasi yang baru menjadi tanggung jawab Yosua. Walaupun Yosua adalah salah satu dari generasi yang lama. Jadi dia sudah melewati begitu banyak pengalaman berjalan bersama-sama dengan betapa keras tengkuknya keluarga akan, dia berdiri teguh, dia berani tetap. Dia dan keluarganya. Apalagi yang mereka lewati. Menyeberangi sungai Laut Merah, dia juga sudah melewati itu. Jadi dia sudah tertanamlah imannya bahwa percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Melalui Musa, saat itu melalui Musa, nabinya. Kita juga percaya sama semua nabi yang memfirmankan firman Tuhan di sini. Kita boleh percaya kepada Musa, apa yang dikatakan. Kita boleh percaya kepada Paulus, karena setiap kata-kata ini adalah inspirasi Tuhan. Kata-kata mereka adalah inspirasi dari Roh Kudus. Jadi kita percaya. Karena itulah yang akan menguatkan kita. Di Yosua 3 ayat 2 dan 3, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Jadi sebelum mereka berangkat, mereka sudah disiapkan untuk menyeberang sungai Yordan. Dan Yosua 3 ayat 3 memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Kalau bahasa Inggrisnya go after it. Jadi kejar. Karena untuk seluruh kepala pasukan untuk mengelilingi orang Israel aja itu butuh 3 hari. Jadi mereka nggak ada butuh 3 hari untuk lewat. Jadi orang Israel itu memang harus menurut tepatnya ya. Kalau tabut perjanjian Tuhan itu berangkat, mereka juga harus bergerak maju. Kalau perlu kejar, mengikuti dari tabut perjanjian. Jadi di mana when God move, we move. Jangan kita maju duluan ya. Tuhan dulu. Tuhan mendahului langkah kita, baru kita maju belakangan. Mengikuti Tuhan. Ada beberapa, tapi saya mau tutup dengan ini. Jadi, take the word of Christ as your assurance. Has he not invited you to come unto him? Jadi, kata-kata Tuhan itulah, kata-kata Yesus itulah yang menjadi assurance kita, yang meyakinkan kita. Never allow yourself to talk in a hopeless, discouraged way. If you do, you will lose much. Jadi jangan pernah kita mengutarakan kata-kata yang hopeless atau discouraged. Baik discourage other people atau discourage diri kita sendiri. Jangan sampai kedengaran itu.
Jadi by looking at appearance and complaining when difficulties and pressure come, you give evidence of a sickly and feeble faith. Karena kalau kita hopeless, itu berarti kita tidak memiliki iman. Nah, yang paling penting nih dari quote ini adalah talk and act as if your faith was invincible. Jadi berkata-katalah dan bertindaklah seolah-olah imanmu itu tidak dapat dikalahkan. The Lord is rich in resources. He owns the world. Look heavenward in faith. Look to Him who has life and power and efficiency. Jadi tetap fokus kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan. Itu saja.